seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Kita dulu bangkit, bangsa ini dari dijajah, terjajah menjadi bangsa sadar akan merdeka. Dapat kan? Nah, karena diupayakan. Ada Sumpah Pemuda. Belum ada bangsanya, pemudanya ini yang ngomong satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Baru merdeka. Jadi pemuda-pemudi jangan menjadi pemalas, penipu, korupsi, jangan. Anda harus yang baik-baik tonjolkan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berdasarkan value Pancasila. Jadi kalau orang berpikir, bertindak di luar nilai-nilai Pancasila, nah jangan sebut demokrasi Pancasila. Nilai Pancasila itu yang benar. Ada lembaga tertinggi di Indonesia. Hormat senjata! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ayah kami, kakek kami, buyut kami tercinta Bapak Tri Sutrisno. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program Rosi bersama saya, Rosiana Silalahi. Malam ini menjadi malam yang secara khusus kami dedikasikan tribute to Bapak Tri Sutrisno. Senin 2 Maret 2026, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ia dikenal lugas dan tegas saat menjadi Panglima ABRI, nama saat itu, dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Meski demikian, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini adalah sosok yang hangat dan merakyat. Juga kepala keluarga yang sederhana dan bersahaja. Malam ini saya mengundang istri dan putra-putri almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selamat malam Ibu Tuti Setiawati. Selamat malam. Terima kasih Ibu Tuti sudah bisa hadir sini. Terima kasih banget. Dan kemudian anak kedua atau putra kedua dari Bapak Tri Sutrisno, Mas Taufik Dwi Cahyono, yang selalu dipanggil Mas Cepi. Selama ini tentu jika Anda melihat pemberitaan tentang Pak Tri Sutrisno, beliau menjadi juru bicara keluarga. Lalu ada anak keempat, seorang putri, yaitu Mbak Nori Chandrawati. Mbak Nori, terima kasih sudah datang. Dan si bungsu, putri bungsu, anak ketujuh dari Pak Tri Sutrisno, Natalia Indrasari atau Mbak Lia. Sebelum saya memulai percakapan yang mengingatkan kita kembali tentang Pak Tri, izinkan saya untuk selamat ulang tahun Ibu Tuti. Ibu Tuti berulang tahun pada tanggal 3 April lalu, berusia 86 tahun. Wow Bu, nggak kelihatan loh Bu. Jadi betul-betul luar biasa. Kayak 68 Bu Tuti. 18. Saya ingin bersama tim Rosi ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Tuti. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. 86 tahun Ibu Tri Sutrisno. Selamat ulang tahun sekali lagi ya Ibu ya. 86 Bu. Amin. Hebat. Ibu Tuti silakan Bu.
Bu Tuti 86 tahun masih segar, bugar. Bu, saya belum 86, belum 50 lewat lebih, jalan udah begini. Ibu kenapa bisa Jalannya hebat? jangan digituin dong. Hah? Ya, jalannya jangan. Ibu kenapa bisa keren banget, Bu? Sehat, luar biasa. Resepnya apa, Bu? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima. Tahu nggak, Bu, waktu Kompas TV Breaking News untuk rangkaian pemakaman Pak Tri, itu rata-rata komennya, lihat Ibu Tuti 86 tahun, waktu itu disebut 85, 86 tahun, Bu. Mereka semua terkagum-kagum karena fisik Ibu luar biasa. Terima kasih. Sehat terus ya, Bu. Amin. Sekarang gimana kabarnya, Bu Tuti? Sampai hari ini alhamdulillah semuanya aman. Semuanya aman. Masih ada rasa kehilangan, Bu? Pasti. Pasti itu tidak akan pernah hilang. Apalagi Ibu baru ulang tahun ya, Bu. Biasanya apa yang diberikan Pak Trisno pada Ibu setiap Ibu ulang tahun? Saya nggak pernah diberi hadiah apa-apa. Kecuali ucapan selamat, kamu jaga kesehatan, kita kalau bisa nolong orang, mari kita bareng-bareng aja deh membantu siapa yang bisa kita bantu. Itu hadiah ulang tahun dari Bapak. Itu hadiah ulang tahun dari Ya. Bapak. Kami harus tetap bisa berbuat untuk orang lain, sekecil apapun. Jadi untayan doa ya, Bu Tuti ya? Betul. Dari Pak Trisno. Harapan dan doa. Saya ingat waktu saya taksiyah dengan Bu Susi ke Bu Tri, Bu Susi bilang jangan sedih ya, Bu. Ya saya pasti sedih, tapi semuanya pasti ada tempatnya. Semua ada waktunya. Kapan harus bersedih, kapan juga harus melanjutkan hidup. Wow. Semua ada garisnya. Sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting bagaimana kita berterima kasih pada Tuhan dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Jadi Bu, ini ada Mas Cepi, Mbak Nori, Mbak Lia. Sebenarnya putra-putrinya kan 7 ya, Bu ya? 7. Banyak ya, Bu ya? Banyak sekali. Kalau Bapak bisa nyebut kami Sabta Marga, pas dengan TNI. Sabta Marga. Nomor 1 coba foto keluarganya mana biar yang bisa, saya berterima kasih apresiasi yang luar biasa. Bu Tuti baru dari Surabaya karena juga ada kedukaan pulang pergi dan tetap komit datang di program Rosi. Terima kasih Mas Cepi, Mbak Nori, Mbak Lia juga terima kasih. Ini ada, nah Bu Tuti jadi nomor 1 perempuan ya, Bu ya? Iya, Nora. Mbak Nora. Nomor 2 Mas Cepi. Nah, pria yang sudah menjauhi kegelapan dunia. Insya Allah maunya. Kelihatan dari rambutnya. Dari rambutnya saja baru. Yang kedua, yang ketiga, Bu? Firman, Mas Firman. Oh, pensiunan Pak Polisi. Pak Polisi, dulu penjabat Kakor Lantas. Ya, Jadi cewek, cowok 2, cowok 2, cewek. Mbak Nori nih. Lalu cowok lagi 2, Cowok lagi 2, ditutup sama ini. jadi cewek 2 cowok. Cewek 2 cowok. Artinya apa tuh, Bu? Sabta Marga. Sabta Marga. Yang cowok dikawal terus sama yang cewek-cewek, Bu. Betul, makanya saya katakan anak mama yang lanang ini penakut. Tanya dia, kenapa Mam? Iya, kamu berada di antara perempuan-perempuan. Jadi anak perempuan mama yang 3 ini jagoan semua. Baru mau muncul kalau diawali dan diakhiri oleh yang perempuan ya, Bu ya. Terus Mas Cepi, Yap. hari ini kita berbincang tanggal 9 April. Nggak terasa 10 April 40 harinya Pak Tri. So apa yang berubah? Yang pertama kalau kita kangen biasanya mau diskusi, bertanya, udah tinggal nginget-nginget yang lalu. Udah nggak bisa
ketemu lagi. Itu yang paling kerasa. Makanya lebaran kemarin mama bilang, ada yang kurang ya kayaknya gitu kan. Jadi yang paling terasa itu. Jadi pada saat kita ingin bertemu gitu ya. Jadi ya pesan saya sih sama adik-adik, sama saya sendiri juga terutama, juga mungkin kawan-kawan yang masih ada orang tua, masih ada ibu, ada apa. Jangan bosan-bosan untuk sering-sering ketemu gitu. Kerasanya tuh sekarang Pak gitu. Ya. Jadi pada saat kita kangen mau ketemu, biasa kalau ada apa-apa kita diskusi gitu. Jadi kadang-kadang bukan kita mengeluh atau berapa. Karena kita nanya kan, Pap ini agak gini, Mah ini gini. Kan kadang-kadang ucapannya sederhana tapi kita tuh pulang dari situ tuh. Apa ucapan Tenang. Pak Tri yang terasa sebenarnya sederhana tapi maknanya luar biasa dalam? Nah, ini sebenarnya cerita apa yang memang sudah kami alami dari kecil lah Mbak ya. Jadi mungkin mau cerita, kalau orang cerita, oh anak Pak Tri udah jadi ini, jadi itu tuh hal yang lumrah yang sewajarnya kita berbuat sesuatu untuk bisa menjalankan apa yang kita cita-citakan dan mengikuti apa yang dinasihatkan orang tua kan Mbak. Jadi kita tuh ada challenge lah sebagai putra-putri Pak Tri itu ya. Jadi bahasa sederhananya Mbak, apapun yang kita perbuat kalau bagus, ya jelas aja anaknya Pak Tri gitu kan. Nanti kalau kita ada salah jelek, loh kok anak Pak Tri begitu sih? Nah, itu pasti. Nah itu Karena Pak Tri bagaimanapun juga Panglima ABRI pada waktu itu. Ya. Lalu kemudian ajudan Presiden Pak Harto dulu. Panglima Pangdam, Kepala Staf Angkatan Darat, ya kan. Semua jalur kemiliteran dilalui oleh Pak Tri. Ya, Kemudian puncaknya Wakil Presiden. Ya. Jadi kalau anaknya agak kurang, pasti langsung. Kok begitu sih? Tapi kalau agak lebih begitu. Jadi sebagai manusia kan itu membayangi. Gitu. Mungkin adik-adik pada punya cerita masing-masing. Itu membayangi tapi kita kan berjuang untuk supaya gimana ya menghadapinya gitu. Kita udah sekolah terbaik misalnya dapat ranking, tetap ada suaranya. Kita bisa masuk universitas yang bagus, ya jelas aja gitu kan ya. Nah tapi ada nasihat dari orang tua kami itu yang selalu mungkin berulang-ulang juga setiap kita ketemu ada yang gitu. Cuman kita ya bermanja-manja lah sama bapak ibu gitu ya. Jadi nasihatnya sama ya. Nah kalau kamu itu berjalan di jalan yang teman-teman yang lain berjalan di jalan yang lurus dan datar-datar saja, kamu harus berjalan di bebatuan kadang-kadang berlumpur, ya pakai ransel lagi malah katanya gitu kan. Kalau kamu bisa sama-sama finish di tempat yang sama, insya Allah kamu lebih kuat. Wow. Gitu. Ya kan jadi membuat kita ya, oh ya itu suatu package Mbak. Jadi orang bilang kita ada privilege, pasti privilege kita bukannya fasilitas yang Bapak berikan boleh itu. Bapak Mbak setiap menjabat di satu tempat, bilangnya begini anak buahnya. Jangan pernah kasih anak-anak saya apapun selama saya di sini. Jadi sesuatu udah dipagerin dulu Mbak. Ya, tapi, Zaman itu ya? Iya. Zaman di mana sebenarnya anak pejabat berhak untuk dapat fasilitas apapun. Walaupun Bapak mengakui, itu kan hak kamu mau cari kerja mau apa. Tapi Bapak tempat lain aja cari. Gitu kan. Jadi pesan Bapak apa? Jangan pernah kasih anak-anak saya sesuatu selama saya menjabat di sini. Gitu. Jadi dibatasin gitu. Nah buat kita privilege-nya, kita sering ngobrol nih adik yang ngomong. Privilege kita tuh Mbak, banyak orang bilang, aduh alhamdulillah saya kemarin ketemu Pak Tri, saya dinasihatin, berguru, semua apa gini. Kita alhamdulillah tiap hari Mbak bisa ada akses. Itu privilege kita untuk ke Bapak, ke Ibu. Diskusi apa yang selama ini kita take it for granted gitu ya Mbak ya. Buat orang-orang, waduh Mas, Bapak meninggal ada meluk saya. Saya nggak tahu kalau saya mau nanya apa-apa kemana lagi. Ada yang meluk saya gitu Mbak. Jadi saya sampai, privilege kita tuh itu. Jadi kalau datang ke Bapak, privilege-nya adalah akses seorang ayah. sebagai seorang ayah. Iya, jadi maksudnya gini, kan ya dengan jabatan papa yang naik, orang kan nganggap bahwa papa sibuk, papa apa gitu. Tapi enggak, papa itu selalu present. Jadi akses ke waktunya papa, akses ke pikirannya papa, akses ke nasihatnya papa, akses kadang-kadang diomelinnya sama papa juga ya gitu. Akses ke bercandanya papa. Jadi papa is very accessible, itu privilege kita gitu. It's very
apa ya? Walaupun kalau nggak hadir, Mbak nggak tahu hadir, untuk kita lagi ada ngapain, gitu. sekolah apa, lagi ngapa Iya. apa, udah Tahu sampai semua, mana tahu tuh deh. artinya monitor gitu, Mbak. Jadi privilege menjadi anak seorang Bapak Tri Sutrisno itu yang punya jabatan yang sungguh cemerlang di Orde Baru bukan karena jabatannya, tapi privilege-nya adalah hadir sebagai seorang ayah. Ya betul. Jadi nggak pernah saya merasa izin Mbak ya, saya anak wapres, saya anak apa. Sampai saya pernah ditegur sama embassy waktu di Belanda Mbak. Saya lulus, saya cuma ngundang teman-teman saya lulus. Embassy nanya, kok kami nggak dikabarin bagian Dikbud gitu ya? Kan saya perlu laporan juga. Kita mikir ngapain mesti laporannya? Oh iya, kalau udah laporan seperti mahasiswa yang lain. Tapi maksud mereka kan Bapak wapres gitu loh. Nah itu kami nggak pernah mikir gitu Mbak. Jadi privilege kami selalu bersyukur dan bangga bahwa kami putra-putrinya Pak Tri Sutrisno. Bukan Putri Wapres. bukan wapres, Bukan pangap, Putri bukan apa. Pangap, bukan Bukan Mbak, Putri iya. Wakil Malah Presiden. kalau orang mungkin nyangka ya, kalau kita apapun kan kita diajarin untuk tidak cari apa ya pembenaran atau ridhonya dari manusia lah. Kan Papa selalu nasihatin gitu kan. Kalau umpamanya udah sampai parah nih, fitnah dan apa segala macam-macam, menghapuskan dosa kamu, ngangkat derajat kamu. Kalau kamu sabar, pahala itu atau tenang lagi gitu. Itu bukan sebagai wapres Mbak, itu bukan sebagai pangap, tapi itu sebagai seorang ayah. dan itu dari muda sampai sekarang kan nggak habis kan. Itu yang kita rasain ya. Ya bermanja-manja aja sebenarnya gitu. Bagaimana papa jabatan naik-naik itu mungkin apa yang dirasa sama saudara-saudara sama itu nggak ada bedanya, Mbak. Bu, luar biasa putra-putri. Tapi siapa yang paling bandel di antara yang bertujuh, Bu? Yang paling bandel. Ini, Rata. Rata bandelnya. ini Mbak. Ini bandelnya begini, ini bandelnya begitu, jadi nggak bisa disamakan. Oh. Tapi semua memang begitu. Bikin kamar masing-masing rame, bikin rumah kami rame. Jadi ya dengan anak 7. Di rumah itu Rame-rame. berisik semua sih Mbak. Sebenarnya di rumah itu berisik. Yang sebenarnya kalau mau dibilang paling diem tuh Mama sama Kang Iman ya. Jadi kalau kita udah ngomong tuh sebenarnya nggak ada yang dengerin. Semua ngomong. Itu Tapi pun nanti juga gini, bercanda Mama terus, Iman. ini siapa ngomong apa? Nanti Mama sama Kang Iman gini, enggak tadi lo ngomong gini, ini ngomong gini, oh oke gitu. Jadi nggak ada yang dengerin. Siapa yang lebih galak? Pak Tri atau Ibu? Enggak, Oh. Mbak Nora. Sekejam-kejam ibu kota, lebih kejam ibu Nora. Kakak pertama. Kakak pertama. Kan kalau Bapak Ibu pergi kan kepala Dia, sukunya Bu kepala Nora. sukunya Jadi Bu Nora. adik-adiknya kalau apa itu dia yang ini tugasnya. Sekejam-kejam dari ibu kota. Lebih kejam ibu Nora. Oke. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Program Rosi kali ini kami rancang secara khusus menjelang 40 hari wafatnya Bapak Tri Sutrisno. Publik mengenal Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Tapi di rumah seperti apa sosok beliau sebenarnya? Saya masih bersama istri dan anak-anak almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Ibu Tuti Setiawati, Bapak Taufik Dwi Cahyono, beliau adalah anak kedua dari Pak Tri, Mbak Nori Chandrawati, anak keempat dari Pak Tri, dan Natalia Indrasari, putri bungsu dari 7 bersaudara. Bu Tuti, keluarga Pak Tri, selalu yang kita kenal Pak Tri of course. Ibu Tuti sering juga kita lihat mendampingi ketika pelantikan presiden. Oke, ada Mas Firman sebagai Kakor Lantas, ada Mas Gunto. Tapi the whole family sebenarnya banyak sekali, ini 7. Saya selalu berpikir rasanya keluarga Pak Tri ini memang jauh dari hingar-bingar pemberitaan. Apakah memang sengaja dilarang jangan muncul atau gimana Bu Tuti? Terima kasih. Alhamdulillah keluarga kami bukan keluarga dalam penjara. Jadi semua anak-anak mempunyai aktivitas dan mereka diizinkan untuk melakukan kegiatan itu sendiri. Hanya tentu saja sebagai orang tua memberitahukan mana yang boleh dan tidak boleh, dan anak-anak sendiri sudah bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang harus dihindari. Jadi anak-anak ya alhamdulillah 7 anak mempunyai aktivitas dan kegiatan masing-masing. Sebagai anak-anak mantan pangap zaman itu, wakil presiden, low profile banget sih kalau menurut aku ya.
Kita kadang-kadang kalau soal itunya apa ya, kita lebih takut dimarahin papanya ya kalau sampai macam-macamnya nggak sih? Misalnya ibaratnya gini, kalau kayak ditangkap polisi, saya kan bandel gitu, misalnya nyupir gitu, sampai ditangkap polisi, kalau saya sampai misalnya nyebut gitu, itu saya lebih takut pulang dimarahin papa dibanding ditangkap polisinya. Gini, Daripada menjelekkan dibanding nama orang menjelekkan tua, nama Mbak. orang tuanya. Kan bisa waktu ditilang banyak tuh sekarang. Saya ini. Oh enggak, saya pulang enggak hidup Mbak, ibarat gini Mbak, Saya anaknya Bapak Trisno, enggak ada, you know. enggak hidup saya pulang. izin Mbak. Enggak napas. Beneran? Kalau boleh gini, kalau boleh menerangkan, Papa selalu bilang begini, kamu kenapa mesti takut untuk hidup? Sepanjang kamu tidak berbuat salah. Tapi kalau kamu berbuat salah, kamu harus malu dan jangan bawa siapa-siapa, apalagi orang tua. Bawa dirimu sendiri karena kamu yang berbuat salah. Jadi Sebenarnya tadi kalau kalau kita dia masuk bilang, penjara, pernah ini pengalaman Mbak Nora, dia buru-buru mau ke kantor, dia lupa kalau nggak salah waktu itu masih yang bukan genap ganjil, yang bertiga. Nah, dia ketangkep dia berdua waktu itu, dia telepon Mas Iman. Man, minta tolong dong. Mas Firman. Kenapa? Iya, gue ditangkap nih, gue berdua. Nah terus gue buru-buru ada acara itu ini segala macam. Itu kata Mas Firman, selesain sendiri aja kan udah tahu aturannya. Iya. Nah, Serius? Itu adiknya disuruh oleh kakaknya ya? Enggak, itu kakaknya disuruh adiknya. Oh iya sorry, kakak sulung yang lebih kejam dari ibu kota itu ya. Iya, dijebloskan oleh adiknya. Dijebloskan oleh Iya, urusin sendiri. aja. nah itu contoh Sidang Mbak. aja gitu. Jadi maksudnya Masing-masing tanggung jawab. Ini pernah lagi juga kejadian, Mbak. Saya ada sama yang nyupir Nora, papa depan, saya di belakang, siapa saya lupa satu lagi. Lagi jalan itu, Mbak, lampu merah. Tanggung. Jadi kecepatannya lagi rata begitu, kuning. Jadi memang kuning itu kan kalau mamanya waktunya pas harus kita siap ngerem, tapi kalau udah tanggung kita ngerem kan bahaya buat belakang. Lewatlah Bu Nora, disetop sama polisi. Bu Nora lagi. Disetop sama polisi gitu kan. Terus polisi, Bu izin. Ibu gini, Bu Nora itu kan langsung, Pak izin kalau saya rem Pak, belakang kena. Kalau saya ke depan itu masih aman. Jadi saya milih untuk ke depan gini. Ini siluet Bapak kan tipikal kan Mbak. Jadi si polisinya ngelir gitu Mbak. Bapak nggak bilang tuh. Patri diam aja. Diam aja. Nggak bilang, Dek maaf ya Dek. Enggak, Bapak diam. Mbak Nora yang jawab. Terus akhirnya ngeliat Bapak juga kayaknya begini. Terus, oh iya Bu, lain kali maaf gini. Oh ada Pak Trisno nih di dalam Terus mobil. Gini nanya ke Nora, Nong tadi lihat Papa ya? Ya ngeliat lah. Aduh kasihan ya polisinya ya. Jadi kasihan sama polisinya. Polisinya yang Kayaknya gara-gara ngeliat mukanya takut untuk bertindak ke situ. Sampai dia, aduh kasihan ya polisinya. Padahal pun orang ngadepin sini, Pak maaf Pak, gitu. Saya mungkin salah. Tapi kalau saya rem, saya tabrak. Daripada kecelakaan saya milih untuk saya lanjutin. Polisinya depan stop gitu. Terus sambil ngata dia gini-gini kan. Tahu kan lama-lama kan. Obrol itu kejadian tuh. Iya kan waktu itu. Sama siapa? Yang jelas ada saya yang nyupir Mbak Nora, Bapak di depan. Bu Tuti, kenapa putra-putri aku perhatiin Lia, Mbak Nori, Mas Cepi, even Kak Korlantas, Firman, Santia Budi. Kenapa nggak pakai Lia Tri Sutrisno, Firman Tri Sutrisno? Kan bisa lebih gengsi Bu. Tapi nanti kertasnya tidak cukup. Dan lagi yang harus ditekankan betul, Bapak selalu be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jadi kalau kamu baik, baik yang kamunya lakukan. Tapi jangan baik karena orang melihat siapa di belakang dia. Jadi anak-anak mulai kecil sudah dibiasakan untuk tetap percaya diri dan menjaga diri. Tanpa harus mendompleng nama. Tidak harus mendompleng pada apalagi pada jabatan dan lain sebagainya. Izin Jadi baru harus sih jadi nambah. diri sendiri, belajar yang baik, bisa menghargai orang lain dan jangan sekali-kali melanggar aturan yang telah ditentukan. Baik oleh lingkungan, oleh dinas maupun oleh negara. Wow, tapi kan sebenarnya anak-anak berhak juga dong Bu. Boleh dong Bu jadi anak-anaknya seorang Pak Tri Sutrisno. Mereka memiliki
kemewahan atas nama besar itu, kenapa enggak Bu? Itu sudah mereka miliki bahwa mereka anaknya Pak Tri. Nggak perlu ditulis, Mbak. Tidak perlu diumumkan. Berasa di sini. Gitu. Nah, tapi yang penting kebanggaan diri sebagai anaknya Pak Tri itu ada pada diri mereka masing-masing, tidak untuk dipamerkan. Ya, jadi orang bisa melihat seseorang karena dirinya sendiri. Gitu. Jadi anak-anak memang sudah dibiasakan membina dirinya sendiri dengan baik, berarti dalam pergaulan itu tidak melenceng dari aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungannya, baik di sekolah, di tempat pergaulan umum. Jadi harus tetap menjadi diri sendiri tanpa merusak aturan yang berlaku di lingkungannya. Ya. Emang bermasalah sih ya gini. Kayak waktu saya sama Mas Cepi kan sekolah di Inggris gitu. Emang kita nama kan nggak ada nama Trisno-Trisnonya di belakang gitu Mbak. Jadi kalau lagi perpanjangan student visa gitu ya kayak ke home office itu kan harus menunjukkan ini sponsornya kakak saya. Tapi nama belakang kamu beda gitu. Jadi kita mesti bolak-balik menunjukkan bahwa apa di kartu keluarga di paspor boleh ditambahkan di paspor. bahwa nah itu baru ini ada adalah amandemen. anak dari karena kesulitan tadi Mbak. Gitu mesti nunjukin akte kelahiran bahwa memang orang tuanya nih sama gitu dan kita mesti jelasin bahwa emang middle name kita jadi our last name gitu. Kalau kembali ke kilas balik gitu, Mbak Nori gitu. Mbak Nori nggak pengen yang merasa Nori Trisutrisno. Kan tadi Mama sudah menyampaikan. Satu yang sampai hari ini saya syukuri, saya dilahirkan dari ibu dan bapak. Tapi dari kecil sudah diingatkan selalu, mungkin tadi kalau disampaikan saudara-saudara, ya kita begini, ya memang begini. Nggak perlu kayaknya kalau sekarang malu Mbak malah. Malu kalau pakai Trisutrisno terus kita berbuat salah. Jadi bukan berarti mau seenaknya dengan nggak pakai nama papa, bukan. Tapi justru itu papa selalu ngingetin. Kamu hidup itu gampang kok, simple. Kalau kamu nggak mau terlibat dengan masalah hukum, ya jangan melanggar. Kalau kamu nggak mau dimusuhin orang, ya jangan nyakitin orang, jangan ngambil hak orang. Betul begitu. Jadi kalau kamu sudah itu kamu lakukan, kamu jalankan, apa yang mesti kamu takuti dalam yang hidup? Jadi buat saya memakai nama Trisutrisno itu justru sesuatu yang beban moralnya luar biasa besar kalau saya bersikap Harus bertanggungjawabkan. Nah, Padahal Papa bilang boleh Mbak. Harus bertanggung dipertanggungjawabkan. jawab karena Pergunakan nama orang tua. jawabnya besar. Ada Papa bilang boleh. Artinya Boleh. itu hak kamu loh, kamu boleh pakai gitu. Jadi kita tidak dilarang. Cuman kitanya sendiri. Jadi tanpa embel-embel di belakang aja kan tadi sudah sampean Mbak. Bener aja, jelas aja anak kita salah kok begitu gitu. Itu udah tanpa nama belakang tuh. Apalagi kalau kita taruh di belakang. Terus kan aku suka nyoba-nyoba sih Mbak ya. Aku kan suka jahil ya. Gini, sebagai perempuan gitu. Kan kalau di Indonesia itu as a culture perempuan Indonesia itu kan part of something gitu. Ya kan? Dulu waktu saya kecil saya ngerasa ini kok saya diajarin itu kayak contradictory gitu. Di rumah kita diajarin untuk berdikari, berdiri di kaki sendiri. Kamu punya identitas sendiri, kamu tuh siapa? Makanya kita bertujuh tuh identitasnya memang beda-beda, karir beda-beda, semua minatnya beda-beda. Dan papa mama approach-nya juga ke kita beda-beda. Jadi emang very individually appreciated gitu ibaratnya gitu. Tapi sementara di lingkungan masyarakat, saya gitu dan kakak-kakak yang cewek, ini kita kalau bergosip bertiga gitu. Kita tuh selalu yang dilihat duluan tuh anaknya siapa, ya kan? Nanti yang istrinya siapa, adiknya siapa. Kakak saya tuh gaul semua Mbak. Jadi kalau saya keluar tuh, ketemu Mbak Rosi lah. Adiknya Firman gitu, gitu kan, gitu kan, gitu. Yo adiknya Cepi, adiknya ini gitu. Kapan sih gitu saya dilihat sebagai saya sendiri gitu. Ada cowok naksir gitu. Wah ininya dulu gitu. Tapi belakangan ya, setelah saya gede, saya jadi tahu gitu bahwa orang tua saya itu nyiapin kita untuk jadi individu, itu untuk supaya kita siap jadi bagian si masyarakat ini. Karena kalau kita nggak siap sebagai individu, kita nggak bisa jadi bagian masyarakat yang bisa kontribusi aktif. You cannot give what you don't have. Jadi kalau kita nggak punya jati diri, kita tuh jadinya ngikut terus gitu. Bener kan gitu. Sementara kan papa nilainya adalah kamu harus kontribusi. Wow. Ya kalau kita jadi pengikut,
ya you're along for the ride aja gitu. Cepi, Mbak Nori, Lia, kan masa tumbuhnya remaja, SMA, kuliah itu kan Bapak bener-bener lagi in power kan. Itu Banget kan ini. kalau mau belagu kan enak banget ya. Oh iya itu yang tadi saya bilang, saya kadang-kadang nyoba, saya pengen tahu gitu ya. Se-powerful apa sih nama Trisno Trisno gitu ya. Saya pernah nih ada trendy like restaurant whatever gitu di Jakarta gitu kan. Saya nelpon minta reservasi atas nama Natalia 7 orang gitu. Nggak ada, nggak bisa. Saya telepon berapa menit kemudian saya telepon lagi dengan suara agak lebih softpan gitu kan. Dibawa-bawakan. Terus saya minta tolong ece-ecenya saya sekretarisnya. Ibu lihat Trisno Trisno langsung dapat berapa orang Bu? Gitu. Ternyata emang laku gitu Mas. Yeah. Gitu. Jadi saya suka bercanda gitu. Jadi lihat Trisno Trisno itu kayak nama panggung gitu. Kalau saya bilang namanya Natalia Indra-Sari nggak ada yang tahu gitu. Lihat Trisno Trisno tahu gitu. Nah makanya kenapa nggak digunain aja? Nggak usah, ngapain juga. Tadi ada cerita Mbak, tadi Jadi mau kita cerita. moral ceritanya dalam sekali ya. Jadi boleh pakai Trisno Trisno, tapi yang paling Jadilah penting dia dari musik. menjadi anak Trisno Trisno itu adalah bagaimana Ya. melakoni hidup. Itu sebenarnya pesan moralnya ya Bu ya. Jadi jangan sekedar disandangkan di nama, tapi kemudian you're a loser. Iya. Cuman bisanya kronisme atau cuman ini tak. Ini mungkin sedikit cerita waktu pas kebetulan Mas Cepi masih di luar semuanya. Saya yang di Jakarta. Pas waktu itu Bapak pas Wapresan. Terus dari pas Pampres itu grup B datang. Sebelum itu ini dulu waktu Panglima TNI. Panglima TNI dulu kan datang dan Denma waktu itu. Bilang Pak mohon izin ini putra-putra dikawal mau bagaimana. Bapak bingung dikawal buat apa? Izin karena sebelumnya Pak Beni kan. Oh kalau Pak Beni karena putranya satu wajar. Maria, Kalau Pak saya Beni anak Murdani saya anaknya 7, Maria. mati 1 saya pasti punya 6 itu kata Bapak. Kocak. Serius Bapak bisa selucu itu? Waktu pas Bapak tuh ini, bercanda. Oh bercanda dia. Beneran? Banget. Nah waktu pas RI 2 karena kebetulan saya yang di Jakarta, terus datang ini dari grup B-nya menyampaikan, Mbak izin dikawal. Hah? Emang harus saya bilang gitu kan? Oh saya nggak usah Om, saya nggak ini kok biasa sendiri saya bilang. Ya ini sudah ininya Mbak. Oh ya kalau gitu ke Bapak dulu. Terus udah dibujuk sebenarnya. Akhirnya dia bilang, kalau bilang Bapak nggak dikasih Mbak, karena kami sudah menghadap Bapak. Nah terus Bapak bilang apa? Nora punya itu Ria Miza itu punya pasukan batalion. Firman punya pasukan, Kunto punya pasukan, itu kan semua. Jadi intinya tuh nggak perlu. Ini yang ini kan dekat saya, maksudnya kebetulan rumah saya dekat kan. Nggak usah, nggak perlu. Sampai akhirnya dari pas Pampres itu aku pas mohon kuliah. saya bilang oke, ini karena lagi nggak ada di Enggak, luar kan. aku masuk kuliah waktu pas Pak UI, Wapres. Akhirnya kita Aku janjian dikorbanin. hanya boleh 1. Maksudnya saya hanya mau 1. Nggak usah kalau disiapinnya banyak ini kan, ada yang nanti ada yang nganter. Terus saya jadi kayak ibu pejabat kalau di depan, iya nanti kalau Mbak nanti ke Tanah Abang, jadi turun nanti di lobi, yang satu supir biar nganter. Enggak, kalau gitu saya ikut ke tempat supir aja dulu, baru parkir dulu, baru turunnya bareng-bareng, jadi saya nggak usah banyak-banyak. Wah. Itu karena Papa wanti-wanti. Jadi Itu karena Papa, bukan kamu. karena Papa bukan karena kamu. Sebenarnya Papa udah mau begitu, cuman kalau ke saya jahil. Kan dibilangin menurut protap katanya harus 6. Jadi 2 di mobil kita, 4 di mobil belakang. Nah pas Papa naik tuh pas saya masuk UI gitu. Aduh gitu mau jadi mahasiswa harus dikawal gitu kan. Aduh males banget gitu, Mbak Nori udah nikah gitu kan. Dia udah dibilangin dari awal. Kata Bapak nggak boleh, saya nggak dibilangin gitu sama Bapak. Saya nggak mau gitu, saya mau naik kereta ke Depok. Terus kata Bapak, kalau Bapak tuh ke saya gini, ya udah presentasi aja gitu ke depan ada ajudannya Papa, dan grup B, terus ke aspirnya Papa Om Joko ya. Ada Om Joko gitu. Terus dan pas Pampres saya disuruh presentasi kenapa saya tidak mau dikawal 6 orang. Karena waktu itu ada sampai kecetus dari saya bilang gini, Om kalau kan kita disuruh manggilnya Om gitu ya. Om kalau Bapak udah selesai dari Wapres, Bapak udah selesai nih karir, Bapak udah puncaknya. Saya baru mulai hidup saya gitu. Jadi saya mau orang tuh ngelihat sayanya dulu gitu. Give me a chance
for people to get to know me, saya bilang gitu. Akhirnya, oh iya mbak, udah negosiasi, akhirnya ya udah katanya 2 orang gantian gitu. Akhirnya yang merangkap supir, karena kita udah biasa juga waktu zaman papa pangap itu memang ada 1 supir yang ngikut kita juga sekaligus ngawal. Tapi bilang, tapi Mbak Lia karena ini cuma 1, Mbak Lia latihan nembak. Nah kalau itu saya mau, saya bilang gitu. Latihan nembak itu saya mau. Tapi 3 kali seminggu Mbak di Tanah Abang 2. Ya itu kalau itu saya mau guys. Jadi saya mainnya sampai ngawal. Tapi itu kembali ini Mbak, kalau menurut saya itu kan fasilitas Bapak lah ya. Iya, iya. Jadi jangankan itu Mbak ke saya. Ibu, istrinya. Istri dari Bapak Bapak. Tri Sutrisno. Dulu kalau ada mobil dinas Bapak, tanya Ibu, berani pakai nggak? Nggak pernah dipakai. Ibu nggak pakai, Bu? Nggak pernah. Ibu pernah ke SWAT naik angkot, ketemu Pak Beni dari mana? Naik angkot Bu, nggak berani mobilnya Bapak sebagai Kasat itu. iya sebagai Kasat. apa gitu, misalnya itu mobil Pangdam gitu, nggak berani, itu kan boleh-boleh aja. Seriusan Ibu? Iya. Iya. Nggak boleh. Saya nggak pernah pakai mobil dinas. Ibu nggak pernah pakai mobil dinas saat Pak Tri menjabat apapun? Mobil sendiri. Kecuali ada akord akhirnya gitu. ada mobil dinas buat Ibu. Sorry, Iya. sorry Bu. Kenapa Bu? Kan pakai aja kan suami Ibu. Ya itu suami, tapi kan mobil itu mobil dinas. Nggak boleh ikut Saya urusan tidak dinas. langsung sebagai anggota dinas itu. Saya berada di situ karena istrinya Pak Tri. Itu Mbak. Jadi Ibu sebagai istri Pangdam waktu itu, Pangap, kalau memang nggak disiapin mobil, nggak mau pakai mobil suami, bela-belain angkot gitu. Saya hari-hari pakai angkot. Bu Tuti yang bener. Saya cerita ya. Saya dari rumah kami di Pasar Rebo, Bulak rantai Mbak. di Bulak Rante. Saya naik jalan kaki ke pinggir jalan situ, terus naik oplet sampai Senen. Dari Senen saya naik beca mau ke Mabesat. Persis di pintu belakang Mabesat, pas saya mau turun ada jeep ya berhenti situ. Kok mobil ngalangin jalan gitu kan? Jadi saya udah turun, rupanya di dalam itu Pak Beni Murdani. Saya ada rapat di situ. Bapak waktu itu di SWAT 2. Mau kemana? Ada rapat Pak. Kamu naik apa? Naik beca. Gitu. Pak Beni terus pergi aja gitu kan. Besoknya di depan rumah, saya pulang dari mana tuh sekitar jam 10-an. Ada satu mobil apa sih? Honda Live. Honda Live. Honda Live. Bukan Honda Live dulu. Yang Accord. Yang kecil tuh. yang Abis itu kecil. sama Papa izin ditukar tambah digedein dikit. Honda Live Yang kecil, banget tuh. Honda Live. Ya. Honda Live. Itu sama ada supir nunggu di teras gitu kan. Ini dari mana Pak? Ada perlu apa gitu. Saya ditugaskan Pak Beni mengantarkan mobil ini untuk ibu. Untuk saya. Saya kan biasa naik oplet, saya bilang sampai bercanda kan. Nah Bu ini betul-betul. Jadi si surat-surat itu nama saya semua. Saya nggak tahu juga itu KTP saya bisa sampai ke Pak Beni. Honda yang kecil dulu Mbak, Honda Live. Itu karena Pak Beni waktu itu apa Bu? Pak Beni Murdani. Di SWAT 1. Oh, oke, karena ngelihat, aduh, masa Bu Trisno naik beca langsung jadi dikasih mobil. Langsung kasih mobil. Nah terus Tapi kenapa sih Bu? Kenapa? Itu kan ya sesuatu yang lumrah, tidak juga abusive, tidak juga minta saya. Tapi ya itu apa namanya hati beliau yang mungkin tergugah kok istri seorang perwira waktu itu ya. Dengan posisi seperti itu istrinya naik angkot naik beca. Karena dari Pasar Rebo, rumah kami Pasar Rebo sampai SWAT kan sampai Senen saya naik beca naik angkot. Dari situ saya naik beca ke SWAT 2 mau ada rapat. Papasan pertemuan sama Pak Beni. Dari mana kamu? Ada rapat Pak gitu. Beliau nggak bicara apa-apa. Terus langsung masuk. Besoknya tuh ada mobil di rumah. Iya, tadi pertanyaanku gini soalnya Bu Tuti. Ibu sebagai istrinya Pak Tri Sutrisno kan padahal sebenarnya kalau minta
Atau nebeng. atau nebeng atau pakai mobilnya Pak Trisno itu kan juga nggak terlalu abusive lah. Tapi kenapa Ibu memilih tidak melakukan itu? Atau nggak boleh sama papa gitu? Nggak dibolehin Pak Tri? Satu itu, jangan mempergunakan semua anak-anak. Jangan mempergunakan fasilitas negara untuk pribadi. Jadi kemanapun saya pergi, saya tetap naik angkot. Sampai Pak Beni tahu itu. Ya. Dan prinsip itu Pak Tri pegang sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat Pak Tri tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk pribadi. Jadi mungkin kalau ininya nasihat besarnya Mbak ya, kayak tadi Ibu kayak gitu, kita juga nggak berani gitu ya untuk itu. Terus ada hal-hal yang lain tuh kalau saya lihat tuh gini, kalau buat Bapak ya, jadi kita benar aja nggak cukup, harus bijak. Kayak tadi kan boleh aja dong pakai nama, boleh aja pakai, boleh, tapi coba lebih bijak. Jadi kadang-kadang melihat sesuatu yang mestinya nggak apa-apa, tapi kita pikirin lebih gitu. Ya. Rasanya mendengar cerita Bu Tuti dan kemudian itu dari Mas Cepi, Mbak Nori sama Lia, wow, kami harus malu, bukan siapa-siapa, tapi rasanya udah seperti orang yang berhak atas fasilitas yang sebenarnya bukan buat kita. Malam hari ini kita belajar tentang kesederhanaan dari seorang Trisno yang di masa ia bertugas sesungguhnya ia punya segalanya. Terima kasih Anda masih di program Rosi, sebuah program tribute to Tri Sutrisno. Dari seorang Panglima ABRI hingga Wakil Presiden Republik Indonesia. Karenanya secara khusus saya mengundang Ibu Tri Sutrisno dan putra putri. Setiap kepergian, setiap perpisahan selalu meninggalkan ruang rindu. Saya bersama Bu Tuti, Mas Cepi, putra kedua, Mbak Nori, putri keempat, dan Lia putri bungsu. Bungsu. Nah, saya meminjam IG-nya Lia waktu pemakaman Pak Trisno. I remember you telling us, if me or mom are sick and you cannot come home, then and you can come home, then come. But if you are already gone, or if it's truly our time, I will not wait for anybody. Yep. Papa pernah bilang gitu ya? Selalu. Kalau misalnya kan, ya Papa sebagai tentara itu kan maksudnya ada resiko mati kapan aja gitu ibaratnya gitu. Papa selalu bilang Papa itu bisa pulang cacat atau pulang nama gitu selalu bilangnya. Jadi kita semua harus siap. Waktu zaman kecil kita cuma mikir ini apa sih ngomongnya mati terus gitu. Tapi Papa tuh selalu nyiapin ya kalau misalnya kapan bisa pulang gitu. Nah waktu saya kecil saya selalu ngerasa ini Papa omongannya buat anak-anaknya yang tentara gitu. Buat Mas Firman sama Mas Kunto gitu kan. Karena mereka yang jauh gitu. Jadi kalau Papa Mama sakit ya kalau kamu bisa pulang lah gitu. Kalau misalnya tapi kalau Papa Mama udah nggak ada ya Papa Mama nggak mau nungguin gitu. Dan kalau cerita sedikit gitu, saya ingat kalau misalnya nonton TV sama Papa kalau ada misalnya kayak sinetron gitu, ada adegan di mana adegannya ada orang di tempat tidur lagi sekarat gitu, terus wah ini sedang menunggu, terus kemudian lepas gitu, itu Papa tuh kayak kesel gitu. Ini kok anaknya nggak dididik untuk melepaskan gitu kayaknya. Terus marahnya tuh passionate sekali gitu. Aku bilang, Pak ini cuma film kali gitu. Enggak, tapi ini tidak mendidik. Ini disiarkan begini, ini tidak mendidik. Enggak bisa katanya. Dibahas ya? Dibahas gitu. Enggak bisa, ini karena harus. itu rasanya menjadi filosofinya Ganjilan. Bapak ya. Bapak tidak pedoman hidup ya. Tidak ingin membuat anak-anak juga jadi susah. Kalau orang tua memang harus pergi, ya kami pergilah. Harus diikhlaskan gitu. Jadi ya aku bilang, aku cuma begini, Papa dibahas kali gitu kan. Tapi ya Papa bilang, ya udah kalau misalnya Papa atau Mama nggak ada, ya kalian harus ikhlas gitu. Nah waktu Papa nggak ada, ya saya lagi di sana gitu kan. Begitu kakak telepon, Papa nggak ada, ya udah Pak ikhlas ya gitu. Ya udah, ya saya pulang secepatnya the next day. Ya begitu udah nyampe Jakarta, Papa udah dimakamkan, ya udah the next day-nya aja ngelayat gitu. Karena memang mungkin
sebenarnya secara in general Pak Tri ingin mengatakan bahwa karena kehidupan waktu zaman tentara bisa saja pulang dengan hanya nama ya Bu Tri, jadi semua keluarga harus disiapkan gitu. Sudah jadi apa? Ungkapan hari-hari. Jadi tentara itu sepenuhnya berjuang untuk bangsa dan negaranya. Jadi kamu harus ikhlas. Papa cuma satu orang. Negara ini demikian besar. Jadi kalau tentara itu berangkat mungkin masih gagah katanya. Dengan perlengkapan dan sebagainya. Pulang bisa pulang nama saja. Wow. Nah, tapi untuk itu kamu semua, anak kecil-kecil belum tentu mengerti kan. Tapi sudah disiapkan sejak awal. Kamu harus sudah siap kalau papa pulang hanya nama. Gitu. Tapi Tuhan memberikan Pak Tri umur panjang, Amin. 90 tahun. Ibu Tuti juga 86 tahun, luar biasa. Ternyata pelajaran moral juga dari ini, ketika kita memang harus bersiap sekaligus ikhlas. Tapi biarlah ternyata yang Tuhan malah memberikan justru jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Ini saya dikasih buku ini oleh Mas Cepi, Filosofi Parenting, Rahasia Pola Asuh Sang Jenderal Agar Anak dan Orang Tua Bahagia Bersama. Dan ini adalah resep parenting dari Pak Trisno dan of course Ibu Tuti juga dong Bu ya, nggak Bapak, nggak melulu Bapak ya kan Bu, Pak Tri. Kan saya nebeng. Partner kan? Partner. Tadi Kelengkapan hidup. tadi saya tanya sama Mas Cepi, karena di sini kan, loh kok bisa ada filosofi parenting dari tentara, bukannya tentara jenderal kalau marah. Perang aja. Apa Bu? Perang-perang aja. Ternyata begitu bicara dengan Lia, Mbak Nori dan Mas Cepi luar biasa. Didikan Pak Trisno dan juga Ibu Tuti mendidik putra-putri untuk menjaga nama baik itu bukan dengan hanya mencantumkan nama, tetapi menjadi pribadi yang menjalani hidup dengan penuh keberanian, kejujuran, dan kebersahajaan. Dan aku rasa itu karena seorang ibu yang melahirkannya, Ibu Tuti. Bu Tuti, sebelum saya menutup perbincangan ini, saya ingin waktu itu soalnya Koran Kompas secara khusus memberikan headlines tentang Pak Trisno, tapi kami sudah buat semua headlines atau berita utama tentang Pak Tri di masa beliau menjabat mulai dari Pangdam mungkin, Panglima ABRI hingga Wakil Presiden. Semoga bisa Ibu pandang-pandang dengan penuh kerinduan tanpa kesedihan. Amin. Ini ya Bu. Cakep ya Bu, siapa sih ini? Ini anak mertua saya. Terima kasih sekali. Saya yang terima kasih. Ibu sehat ya Bu. Amin. Dek, itu. Amin, Dek. Pegangin. Oke. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Boleh dibawa duduk aja. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih. Ibu sehat ya. Amin. Selalu kami doakan. Mbak Nori terima kasih, Mas Cepi juga terima kasih. Lia terima kasih. Dan salam untuk Ibu Komandan yang bernama Ibu Nora. Sekejam-kejamnya Salam Ibu. hormat katanya, tadi diwakilkan aja, diwakilkan kan. Namanya juga komandan kan. Sekejam-kejam Ibu Kota, lebih kejam Ibu Nora. Terima kasih sekali lagi dan bagi Anda terima kasih sebesar-besarnya telah menyaksikan Rosi Tribute to Trisno. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.